Lari atau jalan? Itu jadi pertanyaan maha penting yang muncul tiap kali kejebak nggak bisa pulang gara-gara turun hujan. Jadi pertanyaannya, mending lari biar makin cepat nyampe tujuan atau mending jalan aja biar usahanya nggak berlebihan? Apa jawabannya? Jadi, untuk paham jawabannya, pertama-tama kita mesti anggap kalau hujannya itu nggak dibarengin angin kenceng dan kita nggak salah nginjek becekan. Jadi, kalau berasumsi badan kita kering dan nggak ada pawang hujan yang tiba-tiba mengubah keadaan, maka siapin ancang-ancang 1, 2, 3 karena nyatanya lari itu jadi pilihan paling tepat. Kenapa begitu? Karena sesederhananya, karena kalau kita lari, kita bakal makin cepat sampai tujuan dan langsung bisa neduh. Tapi apa iya lari nggak bikin badan depan kita jadinya makin basah? Emang kalau kita gerak, kita bakalan kena air dari depan dan dari atas. Tapi kalau diem, kita bisa batasin air yang ngenain badan kita jadi cuma yang dari atas aja dan nggak bakal sebasah kalau lari. Tapi kalau gitu pastinya kita nggak akan nyampe-nyampe ke tujuan. Jadi kalau pakai bahasa sederhananya banget, kita bisa modelin area badan kita yang kena air jadi dua bagian ini. Buat yang atas ini, mau secepat apapun kita gerak itu nggak bakal ngaruh. Dan air yang kita terima jumlahnya bakalan tetap sama. Terus coba kita ingat lagi pelajaran bangun ruang di sekolah. Kalau diukur pakai jenis prisma ribet yang namanya juga ribet ini bakal kelihatan kalau jumlah hujan yang kita terima bakalan sama waktu diam ataupun bergerak. Nah, waktu udah gerak maju, bagian yang depan pun akan basah juga. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung, jumlah air yang kita tabrakin itu juga bakalan sama banyaknya mau kita jalan atau lari. Ibaratnya ini kayak petani yang ngebajak sawahnya. Mau cepet atau lambat, ujung-ujungnya area petak tanah yang dibajak pun ujungnya bakal sama aja. Jadi kesimpulannya, sumber basahnya badan kita itu tergantung berapa lama kita kena hujan dari atas dan seberapa jauh kita ngadepin hujan dari depan. Karena jarak tempuh ke tujuan pastinya nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita usahain adalah lari secepat mungkin biar ngurangin basah dari hujan yang dari atas. Yang penting pas lari tetap hati-hati ngelangkahnya karena kalau kepleset dan jatuh itu nggak cuma bikin sakit tapi juga bakal basahin sekujur baju kita. Dan selain sakit karena kepleset, sebenarnya hujan-hujanan juga emang bisa jadi salah satu faktor yang bikin kita sakit. Bukan karena air hujan ibarat jadi peluru yang ngerusak kekebalan tubuh kita, tapi lewat turunnya hujan, virus-virus yang ada di tanah jadi lebih gampang nyebar. Dan kalau kita kelamaan hujan-hujanan dan diselimuti udara dingin, sistem imun kita bisa menurun. Dan sumber-sumber penyakit tadi jadi lebih gampang nyerang kita. Dan ngomong-ngomong soal lari atau jalan, pertanyaan ini juga sering muncul di kepala waktu di luar nggak hujan tapi lagi bertiup angin malam yang dingin. Sama kayak hujan, lewat hitung-hitungan yang panjang dan ribet juga udah dibuktiin bahwa kalau kita gerak, emang badan kita ngasilin energi panas. Tapi kalau kita lambat, panasnya nggak cukup untuk melawan angin dinginnya. Jadi selain pakai baju anget yang tebel, perlu juga gerak dengan cepat. Ya, jadi kita udah tahu kalau dalam ngadepin hujan ataupun dingin kita bisa lari secepat mungkin. Tapi sebenarnya kunci utama yang mungkin perlu kita ingat ke depannya adalah kalau hujan daripada lari, mending bawa payung aja. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.